Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kalian sudah mengklik video dan berkunjung ke channel ini. Berjumpa lagi dengan aku, manusia biasa ini, yang akan menemani kalian untuk beberapa menit ke depan. Pada kesempatan kali ini, aku mau menceritakan ke kalian tentang kisah horor pendek yang berjudul Jangan Mandi Waktu Maghrib. Sebelum lanjut ke cerita, aku mau kasih tahu ke kalian, buat orang-orang yang suka mandi waktu maghrib atau mandi menjelang malam. Menurut ilmu kedokteran, mandi ketika maghrib juga termasuk dilarang karena kondisi jantung pada saat itu mulai melemah. Dan cukup jantung saja yang melemah, jangan cintamu. Selain itu, mandi pada saat itu juga meningkatkan resiko penyakit paru-paru basah. Dan jika sudah terkena paru-paru basah, ini sangatlah bahaya karena memang tidak bisa dijemur, dikeringkan seperti pakaian, dan harus diobati dengan biaya yang cukup lumayan mahal. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja ke tema cerita. Jadi kisah ini aku ambil dari via Twitter. Nanti aku kasih link di deskripsi video. Oke, mulai bercerita. Kalian tahu apa itu pamali? Ya, benar. Suaminya Bu Mali. Pamali adalah pantangan yang tidak boleh dilakukan. Biasanya dituturkan oleh orang tua zaman dahulu. Dan walaupun orang tua zaman dahulu sudah tidak ada, tetapi masih ada yang melestarikan budaya ini sampai sekarang. Jika kita melanggar pantangan tersebut, kita akan menerima balasannya. Salah satunya adalah dilihati sosok gaib. Tapi kalau ini sebenarnya aku kurang setuju, karena memang pamali tersebut tidak selalu dikaitkan dengan hal-hal gaib. Banyak pamali yang tersebar di tengah masyarakat, terutama di tanah Jawa. Salah satu yang paling terkenal adalah mengenai waktu maghrib. Orang-orang dilarang keluar rumah atau melakukan aktivitas apapun pada saat maghrib. Nah, tapi sebenarnya larangan seperti ini sekarang sudah banyak banget yang dilanggar. Karena memang sekarang tuh zaman elitnya. Jadi banyak juga yang nggak percaya, yang bilangnya ini tuh tahayul. Yang padahal ada kaitannya juga dari segi agama. Mungkin karena waktu maghrib adalah waktu pergantian antara siang dan malam. Jadi waktu sip-sipan si siang sama si malam. Atau mungkin bisa jadi memang benar bahwa waktu maghrib adalah waktu makhluk halus mulai berkeliaran. Dan memang dari segi agama Islam, waktu maghrib ini adalah waktu setan-setan lagi getol-getolnya berkeliling. Makanya Nabi kita menganjurkan agar menutup pintu rumah dan tempat minum kita dengan membaca bismillah, agar setan-setan tersebut atau jin tersebut tidak bisa membuka pintu dan membuka tempat minum kita. Sebelumnya, aku ingin berpesan kepada kalian semua agar jangan mandi waktu maghrib, karena suatu ketika aku pernah melakukannya dan kemudian sosok itu pun datang. Kejadiannya terjadi di Solo, bukan di Brebes, di rumah orang tua mama, rumah almarhum eyangku. Rumah ini terletak tidak jauh dari pusat kota, dekat dengan Stadion Manahan. Sebenarnya suasananya biasa saja, tidak sepi, justru cenderung ramai. Ya, karena berada di tengah perkampungan padat penduduk. Namun, dulu di rumah ini pernah terdapat banyak sekali barang antik, barang kuno, barang tua, seperti wayang kulit atau kulit wayang, keris, ukiran buto, dan pernak-pernik khas Jawa kuno lainnya. Eyangku yang mengoleksi semua itu. BTW, buset deh BTW, beliau di KTP Islam, tapi pada saat itu lebih cenderung Islam kejawen. Oh, ternyata Islamnya cuma di KTP, jadi Islam KTP. Dan yang dimaksud Islam kejawen ini mungkin yaitu beragama Islam tetapi menjalankan budaya-budaya nenek moyang atau tradisi-tradisi zaman dulu. Aku tidak tahu apakah ada kolaborasi antara benda-benda tersebut dengan datangnya makhluk halus.
Kalau menurut aku ini sangatlah ada. Karena memang benda-benda yang dianggap kuno atau keramat itu sangat sekali disukai oleh jin dan sejenisnya. Tapi dulu, saat pembangunan lantai atas rumah tersebut sekitar tahun 2001, ada orang yang ronda keliling kampung yang melihat sosok hitam besar duduk di atas balkon yang belum jadi. Sosok hitam tersebut seperti sedang merokok. Oh, sedang merokok. Ternyata yang suka merokok bukan manusia doang. Setan juga suka merokok. Kira-kira ada yang dagang rokok nggak nih setan? Dan mengeluarkan asap putih tebal. Pakai pape mungkin ngerokoknya ini. Mengeluarkan asap putih tebal soalnya. Sehingga jalan samping rumahku seakan terselimuti oleh kabut. Yang pasti bukan selimut tetangga. Kalau selimut tetangga itu judul lagu. Hal itu membuat geger sekampung. Sampai-sampai setelah itu ketika ada ronda keliling, tidak ada yang berani lewat situ. Ini yang rondanya penakut semua. Kalau gue ajakin ngopi. Karena biasanya yang ngerokok enaknya pakai kopi. Harusnya ajakin ngopi aja gitu. Biar lebih abdol, ya. Namun sekali lagi, aku tidak tahu apakah sosok tersebut ada kaitannya dengan benda koleksi Eyang atau tidak. Terlebih lagi, sejak 2009 benda koleksi tersebut banyak yang dijual dan diberikan ke kerabat. Mending gitu, mending dijual. Kalau dijual dapat duit, bisa beli nasi padang sama nasi goreng, kenyang ya enggak? Daripada disimpan kan jadi horor nggak bermanfaat. Ya emang ada sih benda-benda kuno yang makin hari makin mahal. Tapi kalau nggak ada manfaatnya buat apa ya nggak? Mending dijual. Karena eyangku sudah mulai belajar tentang Islam yang lurus. Oh ternyata eyangnya sudah hijrah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan eyangnya istiqomah saat itu ya. Amin. Hingga di tahun 2015, aku yang sedang kuliah di Solo, bukan di Brebes, mengalami pamali di rumah tersebut. Kira-kira mengalami pamali yang seperti apakah orang ini? Oh iya, aku tinggal di rumah tersebut bersama keluarga tanteku. Jadi bukan keluarga pamanku. Tanteku punya 4 orang anak. Dan 4 orang anak tersebut adalah anak tanteku. Dengan anak pertama laki-laki dan sisanya adalah bukan laki-laki. Jadi perempuan semua. Adikku yang laki-laki ini namanya Shehan. Waktu itu dia baru lulusan SD. Masih bocil. Bocah cilik. Anak ini isengnya minta ampun. Namanya juga anak kecil. Pasti iseng. Gak aneh gitu. Karena saya juga dulu gitu. Nakal juga waktu kecil. Suka jahilin orang. Keisengan yang paling sering dia lakukan adalah menggangguku saat aku sedang mandi. Entah itu mengetuk pintu kamar mandi. Oh, kayak tukang paket dong kalau mengetuk pintu. Berbisik teriak-teriak dari luar. Sarap kali adanya. Atau sengaja mematikan lampu kamar mandi seakan aku masih di dalam. Nah ini bahaya nih kalau isengnya itu mematikan. Karena ini bisa termasuk pasal kematian atau pasal pembunuhan. Ini bahaya ini. Adanya harus dijaga. Karena keisengan seperti ini tidak boleh. Jangan dilakukan. Sampai di suatu hari, aku ada kelas sore. Jadi bukan kelas siang. Sehingga sampai di rumah, sudah hampir menjelang maghrib. Aku pun bergegas untuk mandi di kamar mandi atas. Kupikir tidak apa-apalah mandi sekarang. Toh kalau kemalaman nanti dingin. Kayak sikap dia. Badanku pun rasanya astagfirullahaladzim. 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 Nah, itu lampu nak kekeredupan. Anjas. Badanku pun rasanya sudah tidak nyaman juga. Aku mandi di kamar mandi atas. Kamar mandinya terpisah dari ruangan lantai atas. Oh, terpisah. Mungkin dia cerai kali ya. Kita nggak tahu lah. Jadi kalau mandi ke kamar mandi atas, kita harus keluar ruangan. Lu aja kali, masa iya kita? Gue kan nggak mau mandi. Kemudian melewati jemuran di dak-dak terlebih dahulu. Saat aku masuk ke kamar mandi,
tidak ada firasat ataupun pikiran aneh-aneh. Oh, jadi pikirannya lurus nih. Tidak jelek. Namun di tengah-tengah mandiku, jangan terlalu tengah, agak pinggiran dikit nanti ketabrak. Lampu kamar mandi tiba-tiba mati. Nah, ini bahaya kalau udah mati nih. Karena harus menghubungi keluarganya, saudara-saudaranya, bahwa si lampu mati. Ini bahaya sekali. Turut berduka cita aku ini. Oh iya, pintu kamar mandiku ada kacanya. Oh, umum. Kamar mandi gue juga nggak ada kacanya. Mana ada kacanya doang, belum canggih. Kalau udah ada kulkasnya, ada AC-nya baru canggih. Cuman ada kacanya doang mah, umum lah. Masih banyak pintu-pintu kaca kamar mandi yang ada kacanya. Sebenarnya jika dibuka tirainya, ada mobil dan rumah. Oh, ini super deal dong kalau gitu. Bercanda. Sebenarnya jika dibuka tirainya, aku bisa melihat siapa yang ada di luar. Namun waktu itu tanpa melihat keluar, kupikir itu adalah ulah adikku, Sehan, yang mematikan saklar lampu di samping pintu kamar mandi. Kupikir ini karena keisengannya. Oh, ini abangnya suka suujon. Jangan dicontoh. Karena kita harus memiliki sifat yang husnujon, berprasangka baik. Aku teriak dari dalam agar Sehan segera menyalakan lampu lagi. Namun tidak ada jawaban, seperti pernyataan cintaku kepada dirinya. Dan lampu tetap mati. Karena di dalam gelap, seperti masa depan cintaku dengan dirinya. Dan aku tidak nyaman. Akhirnya aku memakai handuk dan kemudian keluar untuk menyalakan lampu kamar mandi kembali. Saat aku keluar, keadaan di luar sepi, seperti hatiku ini. Tidak ada yang mengisi. Tidak ada siapa-siapa. Tapi aku belum berpikir bahwa itu adalah gangguan mistis. Aku justru mengira bahwa Sehan mematikan lampu langsung lari, sembunyi atau turun ke lantai bawah. Setelah menyalakan lampu, aku kembali masuk dan meneruskan mandiku. Namun, selang beberapa menit kemudian, lampu kamar mandi berkedip. Mau genit nih lampunya nih. Mati nyala seperti ada yang mematikan saklar lampu di luar. Kalian pernah lihat scan lampu berkedip mati nyala di film horor? Ya, kurang lebih seperti itu yang aku alami. Mohon maaf. Tapi meskipun mati nyala beberapa kali, aku tetap tegar menghadapinya. Semangat. Amin. Tetap biasa saja. Dan hanya berteriak, menggerutu. Ini berteriak apa menggerutu nih? Kurang jelas. Lagi-lagi aku masih berpikir bahwa ini adalah ulah adikku Sehan. Ini abangnya si Ujon mulu, gue bingung. Kan bisa jadi itu PLN lagi diskoannya nggak matiin lampu. Atau belum bayar listrik, jadi wattnya agak kurang. Ini tidak cerdas. Selalu si Ujon mulu, tidak baik ini. Setelah beberapa saat, dan saat beberapa setelah, lampu kembali normal menjadi lampu tulen. Aku pun bisa menyelesaikan mandiku dengan tenang. Ini mandi doang ribetnya minta ampun, gue bingung ini. Namun, tepat ketika aku sedang mengenakan bajuku, tiba-tiba lampu mulai berkedip lagi. Oh, ini lampunya naksir kali orang ini ya, berkedip mulu. Tapi untuk mati nyala yang terakhir ini sangat singkat. Seperti cerita cintaku dengan dirinya. Menyedihkan sekali. Kalau tidak salah, hanya 2 atau 3 kedipan. Oh, kalau cuman segitu mah mungkin itu hanya menggoda aja. Kayak pelakor. Ya. Aku pun saat itu sudah terlanjur gemas dan jengkel dengan yang kukira ulah adikku tersebut. Rasanya pengen membalas keisengan adikku itu. Kemudian aku memutuskan mengambil gayung berisi air. Ini buat apa nih? Kita tidak tahu nih. Lanjut ke cerita. Dengan maksud akan mengguyurkan ke adikku. Oh, pendendam nih, nggak baik dong. Tapi kalau bisa pakai air panas, biar agak memuaskan. Namun sebelum balas dendam, aku mengintip melalui kaca pintu kamar mandi untuk memastikan apakah adikku Sehan berada di luar atau tidak. Hati-hati bintitan lu ngintip-ngintip. Saat aku mengintip melalui kaca pintu, aku yakin
seyakin-yakinnya. Buset dah. Dengan jelas bahwa tepat di depan pintu kamar mandi ada sosok anak kecil yang menyerupai adikku. Rambutnya, bajunya, celananya, dalamannya, sepatunya diobral. Ini mau dagang kali ini. Ceritanya gimana sih? Mirip seperti Seyhan. Namun sosok tersebut membelakangi pintu kamar mandi. Lagi marahan mungkin. Biasanya kalau marahan gitu, saling membelakangi. Gak mau ngobrol. Aku tidak bisa melihat wajahnya. Kupikir itu pasti Seyhan. Siapa lagi anak kecil laki-laki kalau bukan dia? Kan bisa jadi anak tetangga lagi main, mau ngambil layangan malam-malam, ya enggak? Kita harus berpikiran positif. Tapi ada yang berbeda. Dari sosok itu, kulitnya putih, pucat seperti orang kedinginan. Padahal adikku kulitnya agak kecoklatan karena sering panas-panasan. Ya mungkin aja adiknya habis luluran. Ya kan bisa aja jadi agak putihan dikit. Sosok tersebut seakan mematung menatap lurus ke depan. Seakan memandang ke arah genteng rumah. Aneh, aku heran. Kenapa Seyhan kurang kerjaan? Bengong lihat genteng seperti itu. Ya mana gue tahu, gue juga heran. Ngapain itu si Seyhan? Dia memandangi genteng. Mending memandangi aku ini, ya enggak? Tapi aku yang berpikir gemas, ingin balas dendam. Setelah memastikan bahwa sosok Seyhan ada di depan kamar mandi, aku langsung membuka pintu. Membuka baju buat apaan? Secara tiba-tiba dan mengguyurkan air tepat ke arah sosok tersebut berada. Dan seketika itu juga, di depanku tidak ada siapa-siapa. Terkejutlah aku. Aku tadi benar-benar melihat ada sosok anak kecil di situ. Tidak mungkin aku salah lihat. Kecuali kalau mata lu kotokan. Biasanya kayak ayam. Kalau malam kan gitu agak kurang jelas. Lantas itu tadi siapa? Kalau itu Seyhan, mana bisa dia lari menghindari secepat itu dan hilang dari pandanganku? Mustahil. Bisa aja. Mungkin adanya habis belajar masih Naruto pakai jurus 1000 bayangan, ya enggak? Atau langkah 1000. Setelah kejadian itu, aku pun turun ke lantai bawah untuk menanyakan hal tersebut kepada Seyhan. Saat aku turun, ternyata dia sedang sholat di kamarnya. Tuh kata gue juga apa tadi, jangan suujon. Ternyata adanya lagi sholat. Ya enggak? Luar biasa adanya. Ini abangnya dia buat dosa tadi, fitnah nih. Karena fitnah itu lebih kejam daripada memakan nasi goreng orang. Jadi sekali lagi kita harus husnuzon, berpikiran berprasangka baik. Aku pun tambah heran dengan apa yang terjadi di sore itu. Setelah adikku selesai sholat, aku tanya apakah dia menggangguku saat aku mandi tadi. Dan jawabannya adalah tidak. Cukup Roma. Buset, ini masih aneh dong. Seyhan bilang kalau dia sama sekali tidak ke atas. Bahwa dia mengaku tidak tahu kalau aku sudah pulang kuliah. Oh kayaknya kalau adanya tahu kakaknya dia pulang, mungkin mau digangguin juga. Jadi bisa kupastikan saat itu bukanlah Seyhan. Sejak awal, aku di lantai atas sendirian. Dari gangguan lampu mati yang pertama hingga yang terakhir, aku lihat sosok anak kecil di depan kamar mandi. Itu bukanlah keisengan Seyhan. Nah jadi keisengan siapa nih? Coba kita tanyakan ke Padomo. Aku tidak tahu siapa sebenarnya anak kecil tersebut. Kenalan biar tahu gimana sih. Dan sampai saat ini aku tidak pernah melihat lagi. Oh pengen ngelihat lagi kali dia ya. Miss call dong, ketemuan biar tahu gimana sih. Mungkin itu adalah peringatan agar di waktu maghrib aku tidak melakukan aktivitas apapun selain menunaikan ibadah. Jadi begini bro, buat kalian yang dimanapun berada. Jadi sesuai anjuran syariat kita, sebelum masuk ke kamar mandi, kita membaca doa dulu. Dan ketika kita membuka baju pun dianjurkan untuk membaca doa. Ya minimal membaca bismillah agar setan tidak mengganggu atau tidak melihat aurat kita. Begitupun kita keluar kamar mandi, membaca doa juga.
atau membaca Kupronaga. Kisahnya cukup sampai sini. Kalian ambil saja pelajaran dan hikmah dari kisah ini. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, comment, and subscribe. Cukup sekian video ini. Sampai jumpa di video berikutnya.